mau masuki. Ada anjing gonggong petai, ada hujan basah petai, siola nona. Beta mau masuki. Selamat siang pemirsa, kita bertemu di special talk show Resolve, more than just information, be a part the solution. Pemirsa, hari ini kita bertemu di program pertama UNP TV, special talk show Resolve dengan tagline more than just information, be a part of the solution. Sesuai dengan tagline-nya, program ini menghadirkan berbagai informasi untuk Anda yang boleh jadi akan melahirkan solusi terbaik untuk masalah dan berbagai persoalan yang terjadi di ranah publik. Hari ini kita kedatangan 4 narasumber yang luar biasa. PLT Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bapak Aris Wahyudi. Selamat siang Pak Wahyudi. Aman di Kota Padang Pak? Alhamdulillah. Dan yang paling penting di sebelah saya ada seorang wanita yang sangat cantik, Direktur Innovation Room Talent Hub Kemnaker RI, Ibu Anjani Amitia Kirana. Saya panggil Ibu apa Mbak? Boleh Mbak, boleh Ibu. Mbak deh kayaknya ya Mbak. Dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir Rektor kebanggaan kita, Rektor Universitas Negeri Padang, Profesor Dr. Andes Ganefri PhD. Selamat siang Prof. Alhamdulillah juga bersama kita Bapak Mahyaldi Ansarullah SP selaku Wali Kota Padang. Assalamualaikum Prof. Pemirsa, seorang John Hawkins menjelaskan the creation of value as a result of idea, bahwa industri kreatif pada prinsipnya bersumber dari pemanfaatan kreativitas dan juga bakat dalam menciptakan ekonomi kreatif dan juga lapangan pekerjaan. Fakta hari ini menjelaskan dari 16 sektor industri kreatif yang ada di Indonesia, industri digital merajai keseluruhan industri yang ada di tanah air. Seperti apa sebenarnya gambaran prestasi Indonesia yang kita anggap merajai industri digital dari 16 sektor industri kreatif yang ada dalam kaitannya dalam potret dunia kerja di tanah air? Kita langsung ke Bapak Dirjen, barangkali bisa jelaskan dulu Pak. Mohon, monggo Pak diambil mikrofonnya. Ini terkait dengan peranan pemerintah dalam merespon perubahan dunia ketenaga kerjaan. Ini gimana Pak, bisa diceritakan? Terima kasih. Jadi dalam rangka menghadapi perubahan di dunia kerja, kita semua termasuk Kementerian Ketenagakerjaan harus merubah diri, harus merubah mindset agar nanti kita bisa responsif, kita bisa adaptif di dalam era persaingan ini. Nah, jadi kita mengajak semua berbagai kalangan stakeholder. Tadi kita sebut ada pentahelik gitu, untuk berkolaborasi menyongsong perubahan-perubahan dinamika ini yang kata kuncinya tadi di digital. Bagaimana kita semua menyesuaikan dari sisi supply, dari sisi penghasil tenaga kerja, dengan juga di dunia kerja juga harus merubah. Dan kita semua harus siap. Dan saya yakin sunatullah kita akan bisa survival sepanjang kita responsif. Tapi dari sudut pandang pemerintah, seberapa siap bangsa kita? Kita siap, kita harus siap karena kita bersama-sama dengan stakeholder, dengan dunia kampus untuk bersama menyiapkan ini. Jadi tidak nanti gagap teknologi, tidak terus menutup diri. Karena itu kita semua, kata kuncinya adalah learning agility. Kita harus siap belajar. Nah, dengan siap belajar, maka komponen bangsa kita akan juga responsif tadi. Kolaborasi tadi kita sampaikan, kita harus kolaborasi, kita harus kreatif dan sekaligus jadi pemanfaatan teknologi. Ada program khusus yang ditawarkan pemerintah dalam kaitan hal ini Pak? Nah, jadi program-program saat ini pertama untuk
masa-masa transisi ini kita juga mengembangkan program-program yang sifatnya terobosan, short course, yang sifatnya singkat, misalnya dengan program-program fasilitasi. Kita di kementerian memiliki misalnya Innovation Room atau Innovation Hub yang memfasilitasi talent-talent berbakat yang mungkin kemarin belum ada kanalnya, belum ada mediumnya, kita fasilitasi untuk nanti bisa semacam inkubasi. Itu. Kemudian ada program-program padat karya, program-program teknologi tepat guna, itu kita dorong untuk mengantisipasi kegagapan itu. Artinya sengaja beliau yang cantik ini dibawa ke sini ya, Bro? Iya, salah satunya. Karena kalau saya yang datang biasanya kurang menarik. Kurang menarik. Tapi memang beliau ini menarik sekali. Saya justru kepengen tahu lebih lanjut. Barangkali kita beralih ke Ibu Anjani, ke Mbak Anjani, terkait dengan Innovation Room dan juga talent hub ini. Bisa diceritakan seperti apa? Ya, jadi Innovation Room Talent Hub ini inisiatif yang luar biasa dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, di mana sebetulnya memfasilitasi anak-anak muda yang kebanyakan ini di era sekarang, era digital, mereka banyak memilih untuk memberikan solusi-solusi untuk pemerataan dan perluasan kesempatan kerja. Jadi banyak sekali sebenarnya bertumbuh startup-startup digital yang selama ini mungkin belum ada sebuah wadah yang bisa menjejaringkan atau mengkolaborasikan antar mereka. Nah, di Innovation Room ini yang baru di launching Juli 2018, jadi otomatis baru 1 tahun lebih sedikit. Ini alhamdulillah sudah bisa mengajak kurang lebih 30 startup digital yang fungsinya adalah bagaimana bisa berkolaborasi memberi solusi untuk ketenagakerjaan di era baru ini. Nah, dari Kementerian Ketenagakerjaan berharap ini tidak hanya ada di Jakarta, tapi bisa juga ada di kota-kota, karena pasti banyak sekali teman-teman anak-anak muda yang ibaratnya kreatif, inovatif, punya solusi untuk tempatnya gitu. Dari 30 itu ada yang dari Padang nggak sih? Ada yang dari Padang, dari 30 startup itu ada yang dari Padang, perawatku.id sama Avicena, itu dia dari Padang. Nah, diharapkan di tahun depan ada rencana untuk mengembangkan Innovation Room ini ke 5 titik, ada Padang, Kendari, Solo, Banyuwangi, dan kalau nggak salah Surabaya. Gitu. Oke, kalau boleh tahu seperti apa bentuk programnya sebenarnya? Jadi di dalamnya itu sebetulnya berupa sebuah ekosistem kolaborasi, ekosistem yang bisa menumbuh kembangkan. Jadi ibaratnya dari sisi startup apa yang mereka punya dan kebutuhan mereka apa. Dari sisi government sebetulnya kan butuh untuk memfasilitasi anak-anak muda ini supaya bisa membantu memberi solusi tadi. Lalu ada stakeholder lain seperti universitas, kemudian bukan hanya Kemnaker bahkan, tapi mengkoneksikan ke kementerian lain seperti Kemenkop UKM, Bekraf dan lain-lain. Nah, ini jejaring ini bisa luar biasa besar hasilnya ketika kita bisa membangun iklim kolaborasi yang sehat seperti itu. Apa target ke depan? Ini udah 1 tahun sudah 30 startup. Target ke depan gimana untuk tahun berikutnya? Ya, diharapkan sebetulnya tidak hanya 30 startup, jadi ini bukan untuk mewadahi yang baru beride, tapi justru yang sudah berjalan tapi akan berkembang gitu. Jadi pasti banyak sekali di daerah-daerah yang sudah menjalankan bisnis, namun butuh wadah yang difasilitasi oleh pemerintah, dan Innovation Room hadir di situ seperti itu. Apakah punya kaitan langsung dengan penopangan ekonomi kreatif di Indonesia? Yang 1 tahun terakhir ini. Oke, kaitan langsungnya pasti ada karena Innovation Room, kalau Pak Menteri selalu bilang it's a talent hub. Jadi sebetulnya di dalam situ bukan hanya anak-anak muda yang di bidang teknologi, tetapi dari berbagai macam sektor, branding, kemudian dia dari sektor perikanan ada, sektor pertanian ada, dan bedanya apa sebetulnya justru dengan kreativitas dan inovasinya itu mereka bisa berekspansi seperti itu. Artinya tidak ada alasan sektor apapun tidak bisa? Ya, semua sektor. Semua sektor? Ya. Oke, berarti tadi ada kerjasama dengan lembaga pendidikan ya? Ya. Kita ke Prof. Ganefri. Kira-kira untuk perguruan tinggi dalam mendukung industri kreatif dan peningkatan ekonomi kreatif di Indonesia, serta strategi gimana Prof? Saya dengar kita punya program prodi yang baru nih, animasi. Apakah kira-kira itu menjadi salah satu jawabannya? Oke, terima kasih Pak Hanif.
Universitas Negeri Padang sebagai salah satu institusi pendidikan yang menyiapkan tenaga-tenaga lulusannya untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan bangsa ini. Sesuai dengan perkembangan teknologi hari ini, tadi disinggung oleh Pak Dirjen, Pak Aris, kita harus melakukan perubahan-perubahan terhadap sistem dan kurikulum di perguruan tinggi. Dan alhamdulillah UNP sebenarnya sudah selesai melakukan revise kurikulumnya dalam rangka mengantisipasi era revolusi industri 4.0. Kemudian kalau kita lihat, kita kaitkan dengan industri kreatif, ada 16 lapangan pekerjaan yang terkait dengan industri kreatif ini. Sebenarnya Universitas Negeri Padang punya program studi ini semua. Artinya kita sudah mempersiapkan program studi yang memang ke depan ini akan banyak dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri. Baru saja keluar program studi baru yang kita usulkan tahun yang lalu, yaitu program studi animasi. Kita juga punya program studi desain komunikasi visual, desain grafis, desain kriya. Karena kami melihat industri-industri kreatif inilah yang ke depan yang tidak bisa ditinggalkan, dan ini akan tetap dibutuhkan begitu. Di samping itu kita juga merubah mindset daripada mahasiswa-mahasiswa kita, termasuk lulusan-lulusan kita. Kita merubah dari semua aspek, mulai dari perilaku dosen mengajar, perilaku mahasiswa belajar, itu juga sudah dirubah ya di era revolusi industri ini. Karena orientasi kita ke depan itu kita ingin meningkatkan skill atau keterampilan daripada mahasiswa kita dan lulusan kita itu yang memang mampu memecahkan berbagai persoalan yang akan mereka hadapi ke depan. Jadi kompleks problem solving itu menjadi utama bagi kita. Kami yakin dengan kemampuan mahasiswa dan lulusan-lulusan kita untuk memecahkan berbagai persoalan, dan memang persoalan-persoalan itu belum diketahui, tapi itulah yang akan berkembang terus ke depan. Jadi mereka-mereka yang mampu bekerja, memecahkan berbagai persoalan, punya skill dalam kompleks problem solving ini, mereka akan bisa mengikuti perkembangan era revolusi industri 4.0 ini. Seberapa yakin Prof bahwa UNP akan bisa mengambil bagian dalam industri kreatif ini? Ya, alhamdulillah kita terus melakukan perubahan-perubahan ya, terhadap kurikulum, terhadap peningkatan kualitas SDM kita, sumber daya kita, dan termasuk sarana prasarana pendukung tentunya. Karena hari ini tempat belajar itu ada di mana-mana. Sarana belajar itu bisa di mana saja, dan waktu belajar itu bisa kapan saja. Salah satu yang kita berikan kemudahan kepada mahasiswa UNP saat ini adalah mereka bisa akses internet dimanapun mereka berada di Indonesia ini, selagi mereka punya, asal ada di daerah itu punya sinyal WiFi ID, mahasiswa UNP bisa akses internet. Karena kita sudah bekerja sama dengan Telkom menggratiskan pemakaian internet di seluruh Indonesia. Di mana ada sinyal WiFi ID, asal terdaftar sebagai mahasiswa UNP, mereka bisa akses internet. Saya sudah akses. Sudah Sudah di mana saja. Kita ke Bapak Wali Kota. Pak, dalam kaitan tadi kan industri kreatif menghasilkan bangsa yang kreatif, juga kampus yang kreatif. Kaitannya dengan kota kreatif, gimana Bapak melihatnya? Ya baik, terima kasih. Jadi memang apa yang telah dihadirkan oleh Kementerian dengan Innovation Room tadi, dan kemudian juga Pak Rektor juga buat jurusan baru, tentu kita pemerintah daerah adalah melengkapi fasilitas itu. Maka untuk itu kita di Kota Padang, memang suatu keunggulan di Kota Padang, yaitu kita memiliki warganya orang hebat-hebat, Pak Rektor warganya kan. Ya, kemudian juga pejabat-pejabat pusat ada juga di Kota Padang. Nah, maka itu dengan SDM dan potensi seperti ini, kita mencoba untuk mengkanalisasi potensi itu. Maka kita mulai membuat dan mengorganisir potensi-potensi di Kota Padang. Kita sudah punya pusat kreatif Kota Padang. Ya, kita sudah punya itu, dan itu kita menghimpun kreativitas dan kelompok-kelompok kreatif itu ya di dalam satu lembaga ini. Nah, dan ini juga kita fasilitasi dengan beberapa kegiatan di dinas ataupun juga dengan organisasi yang ada.
Kemudian di samping itu juga, alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bu Anjani tadi itu, ini sangat sejalan juga dengan visi Kota Padang 2019-2024, yaitu kita punya pusat kreativitas dan inovasi generasi muda yang kita kenal dengan Youth Center. Ini Bu Anjani. Jadi ini makanya saya tertarik sekali dengan apa Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini akan bisa melengkapi dan menyempurnakan apa konsep yang memang sudah kita hadirkan, dan kita hadirkan nanti itu di setiap kecamatan di Kota Padang, sehingga ini juga akan menghadirkan adanya pemerataan. Apalagi Pak Rektor sampaikan tadi, di mana saja orang sudah bisa berdagang saya, dan kemudian juga di mana saja di Indonesia ini sudah bisa akses media. Nah, maka itu dengan adanya pusat kreatif di sana, dan kemudian juga mereka bisa akses media di sana, sehingga mereka pun juga bisa memasarkan. Dan alhamdulillah ini di Kota Padang sekarang ini juga Pak Rektor tadi juga ada jurusan animasi, dan memang kita melihat bahwasanya generasi kreatif, anak muda kreatif di Kota Padang ini juga sudah mulai dan sudah ada hasil-hasil animasi yang mereka hadirkan. Nah, mudah-mudahan dengan potensi dan dengan peluang-peluang yang ada, maka kita tentu pemerintah memfasilitasi, mengorganisasi dan mengkanalisasi potensi itu ke depan. Oke, nanti kita sekaligus akan melihat bagaimana kaitannya program-program yang ditawarkan oleh beliau-beliau ini dari kota kreatif, juga kampus kreatif dan bangsa yang kreatif melalui industri kreatif tadi. Apakah ada kaitannya pada akhirnya bisa mengantisipasi menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia termasuk di Kota Padang? Tapi nanti Pak, kita akan kembali, pemirsa, kita akan segera kembali di special talk show Resolve, More Than Just Information, Be a Part of the Solution. Menangis berseduh, ku telah berjanji selalu cinta padamu. Oh kasihku, percaya selalu padaku, ku telah berkata selalu Pemirsa, masih di special talk show Resolve, More Than Just Information, Be a Part the Solution. Kita kembali ke narasumber hebat kita yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Saya masih ke Pak Wali Kota dulu. Ada fakta yang menyatakan bahwa hampir 18.000 pengangguran yang ada di Kota Padang teratasi hanya lewat satu Gojek saja Pak. 2 tahun yang lalu karena Gojek membuka peluang untuk 2.000-an lebih. Bahkan tahun ini katanya sudah hampir 10 ribuan, artinya 18.000 selesai. Gimana nih kaitannya dengan program-program di Pemko dalam kaitan dunia industri kreatif ini dalam mengatasi pengangguran yang satu titik sudah selesai nih? Barangkali antisipasi ke depan gimana nih? Ya, saya kira dengan kita lembagakan dan kita koordinasikan potensi-potensi yang ada daripada generasi-generasi yang memang kreatif itu, maka usaha itu di sana akan menghadirkan hal-hal baru, ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, apalagi Padang sekarang ini dengan kerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif di pusat sana itu sudah mengarahkan Padang ini menjadi kota pertunjukan. Ya, di maksud itu ini Pak Rektor tadi adalah dengan animasinya, saya kira inilah suatu bahagian untuk itu. Dan itu makanya sekarang ini dengan Padang konsen kepada perwisata, ya. Maka itu ini akan membutuhkan ke depannya SDM ataupun juga kreativitas dari si pertunjukan ini di banyak tempat nantinya. Nah, maka itu makanya kita sekarang ini dengan hotel-hotel yang ada di Kota Padang, kita dorong mereka untuk menampilkan
seni-seni ataupun juga kreativitas yang ada. Dan kemudian juga kita siapkan sekarang ini di Kota Padang tempat-tempat wisata. Nah, itu adalah juga untuk menampilkan potensi-potensi itu. Dan kemudian juga di beberapa kegiatan-kegiatan tamu-tamu kita, ya, dan kemudian ada, karena Kota Padang juga kita jadikan sebagai kota MICE tentunya. Nah, maka ini akan banyak menghadirkan tempat-tempat untuk seperti itu. Maka inilah tentunya nanti akan menjadi sumber inspirasi dan kemudian juga menghadirkan kreativitas kita baru dengan organisasi tadi. Nah, apalagi ditambah lagi dengan apa yang kami sampaikan tadi, ada youth center, ya, pusat-pusat kegiatan pemuda, yang ada di beberapa kecamatan di Kota Padang ini, dan kemudian dengan menghadirkan di antaranya nanti ada gestar, ya, orang-orang sukses, ya, bintang-bintang tamu nantinya, ya, untuk berbagi dan untuk share. Nah, tentu ini semuanya adalah bagian yang akan menggerakkan potensi-potensi yang sudah ada oleh warga yang ada di Kota Padang ini, terutama adalah masyarakat milenial, generasi milenial di Kota Padang ini. Oke, kita ke Pak Rektor. Makasih, Pak. Saya kita pengen lihat lebih jauh pandangan Bapak selaku Rektor, khususnya UNP, melihat adanya fakta bahwa perguruan tinggi katanya adalah penghasil pengangguran tertinggi. Gimana dengan UNP ngelihat ini? Terima kasih. Jadi memang ada data menunjukkan seolah-olah pengangguran terdidik itu mengisi ruang pengangguran terbanyak. Tapi alhamdulillah di Universitas Padang kita memang selalu berusaha untuk menghasilkan lulusan-lulusan itu bukan sebagai sick worker tetapi sebagai create worker gitu. Itu yang kita harapkan. Oleh sebab itu berbagai usaha ke arah sana kita lakukan. Salah satu adalah meningkatkan dan menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur daripada lulusan Universitas Negeri Padang. Di samping itu juga kita membangun pusat studi untuk memupuk dan menghasilkan inovasi-inovasi dari lulusan-lulusan kita. Salah satu juga yang baru kita buka juga pusat studi industri kreatif. Ya. Ini insya Allah mereka ini akan terus memanfaatkan, mengoptimalkan mahasiswa-mahasiswa dari seluruh program studi bisa melahirkan inovasi-inovasi terutama dalam mempersiapkan lulusan bukan sebagai pencari kerja begitu. Jadi mindset mahasiswa itu sejak dini memang sudah kita rubah. Mereka itu harus sebagai create worker. Mereka harus mampu melakukan inovasi-inovasi minimal untuk dirinya sendiri untuk setelah tamat mereka dari sini. Dan saya kira yang betul-betul lulusan perguruan tinggi itu menganggur, saya kira sulit juga dilihat ya. Pada umumnya mereka bekerja, tamat mereka dari perguruan tinggi, cuma pekerjaannya ini dalam berbagai profesi atau bidang. Nah, yang betul-betul menganggur itu saya kira mungkin di agama kita kan juga mengajarkan ya, diwajibkan Anda untuk bekerja. Bagi yang tidak bekerja itu berdosa sebenarnya, karena Al-Quran mengajarkan untuk mereka bekerja. Maka mereka itu akan. Artinya Bapak membantah ya pendapat yang tadi bahwa perguruan tinggi jadi penghasil pengangguran tertinggi. Iya. Enggak ya? Bukan begitu. Bukan. Ya. Oke. Artinya UNP termasuk lembaga pendidikan yang siap untuk menolak pendapat tersebut melalui berbagai program yang disiapkan. Dari sejak mereka mulai masuk itu sudah kita bekali, sudah kita tanamkan jiwa entrepreneur itu kepada mereka. Oleh sebab itu berbagai peluang kreativitas kita hidupkan di kampus ini, termasuk membangun startup platform kita lombakan antar program studi, antar fakultas, dan kita berikan reward. Ini untuk memotivasi mereka untuk berinovasi setiap saat. Oke, terima kasih Prof. Kita ke pertanyaan terakhir untuk beliau berdua ini nih. Kalau Mbak Jadi tadi menjelaskan lebih dari 30 startup, tapi pada kenyataannya asumsi yang berkembang di tengah masyarakat itu dikuasai justru bukan orang kita yang merajain. Itu gimana pendapat? Artinya kita hanya sebagai pelaku. Gimana itu, Mbak? Ya, ini yang menarik sebetulnya, startup-startup yang masuk ke
ke Innovation Room ini memang startup yang usianya minimal 2 tahun dan mereka kalau bahasa di sekarang ini bootstrapping. Jadi yang memang memiliki bisnis model. Jadi bukan ibaratnya diinjek atau seperti itulah yang disebutkan seperti itu. Tapi bukan berarti yang startup besar yang disebut unicorn itu tidak bisa bergabung. Jadi startup unicorn pun juga bergabung dengan kami di Innovation Room. Nah, disitulah sebetulnya muncul berbagai macam solusi nantinya gitu. Jadi bagaimana supaya para pekerja mandiri ini yang menarik fenomena yang tadi bahwa dengan adanya digital dan startup platform sebetulnya membuat masyarakat ini bisa lebih banyak pilihan. Kemudian dia bisa multitasking sebetulnya. Ibaratnya kalaupun dia Gojek gitu ya. Tapi sebetulnya dia kalau bisa mengatur waktu, dia bisa melakukan hal lain yang lebih mungkin produktif gitu. Nah, disitulah kolaborasi-kolaborasi ini dibangun di dalam sana. Jadi para anggota atau driver Gojek atau Gomart itu bisa ditawarkan startup lain yang juga memberikan nilai tambah bagi dia gitu. Artinya mungkin itu yang tidak dilihat orang, ada kolaborasi itu ya? Iya betul, Oke, itu siap. yang belum. Ke Pak Aris terakhir Pak, gimana dengan peranan pemerintah terkait dalam proses pengambilan kebijakan untuk merespon tumbuh kembangnya iklim kolaboratif yang tadi disebutkan oleh Mbak Anjani? Ya, itulah makanya memang ada tantangan bagi kita semua. Walaupun ini mungkin masih belum waktunya, masih kita diskusikan terus menyangkut dengan iklim ketenagakerjaan. Salah satunya sebenarnya terkait dengan regulasi. Bagaimana agar kan seberapa bagus bibit gitu. Kalau iklimnya, environmentnya, itu ekosistemnya tidak kondusif, ya nggak akan bisa tumbuh kembang. Salah satu yang ingin kita ajak bersama-sama bagaimana ada pemahaman, gitu. Bagaimana ada pemahaman, bagaimana kita bersama menciptakan satu iklim bersama-sama. Karena itu kita ke perguruan tinggi, kita ke pengusaha, bahkan juga sampai ke lapangan untuk menumbuhkan tadi kebersamaan bahwa ini adalah urusan kita bersama, urusan naker bukan urusan sisa, urusan residu, tapi urusan yang kita harapkan nanti kita bisa memberikan guidance dengan kita memiliki namanya perencanaan tenaga kerja nasional. Kita dorong kawan-kawan di provinsi, kabupaten, kota juga menyusun rencana tenaga kerja daerah agar nanti menjadi batu penjuru dari sisi supply, dari sisi produksi tenaga kerja terampil maupun dari sisi demand. Oh, ini posisinya seperti ini, petanya seperti ini. Oke, terima kasih Pak Dirjen, Pak Prof, Pak Wali Kota dan juga Mbak Anjani. Tanpa terasa sudah 30 menit talk show kita berlangsung. Ini menjadikan industri kreatif tumbuh dan berkembang di negara kita, sekaligus menjadikan setiap provinsi dan juga kota ikut mengambil bagian, menjadikan wilayahnya sebagai kota kreatif. Hal ini tentu saja berpengaruh yang luar biasa bagi setiap perguruan tinggi hadir dan tumbuh juga menjadi kampus-kampus yang kreatif. Pemirsa, untuk itu perlu sinergi yang luar biasa dari ketiga wilayah ini, bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan juga perguruan tinggi. Sinergi dan kolaborasi tersebut tercatat dalam perjanjian akad.